Selamat datang di kelas Rekayasa Lingkungan. Hari ini kita akan membahas sebuah teknologi tempat pembuangan sampah akhir atau disebut landfill, dalam perannya mengolah berbagai tipe sampah untuk meminimalisasi dampak lingkungan. Teknologi landfill sudah dikenal sejak awal abad 20 dengan sistem yang secara konvensional hanya menampung sampah dan membakar sampah untuk mengurangi kuantitasnya. Namun, cara ini tidak diuntungkan dalam meminimalisasi dampak lingkungan, karena proses pembakaran akan menimbulkan polusi udara dengan emisi karbon dioksida ke atmosfer dan dapat meningkatkan pemanasan global. Landfill konvensional juga akan mengontaminasi air tanah karena tidak ada proteksi terhadap lapisan tanah di tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu, sistem landfill yang dapat melindungi lingkungan dari kontaminasi akibat didirikannya sebuah tempat pembuangan sampah akhir harus dicanangkan. Sampah dibuang dan dibakar di tempat pembuangan sampah akhir atau biasa disebut landfill di kebanyakan kota di Asia. Pada tahun 1970, Jepang menerapkan teknologi landfill semi-aerobik dan terbukti tidak menimbulkan masalah lingkungan. Dibandingkan dengan landfill anaerobik, teknologi landfill semi-aerobik meningkatkan stabilisasi wilayah landfill dan dapat dialihfungsikan sebagai tempat parkir kendaraan atau tempat rekreasi. Kedua gambar berikut memperlihatkan sebuah landfill di Jepang yang dialihfungsikan sebagai tempat rekreasi di kota Sapporo dan juga lahan pertanian di kota Fukuoka. Awalnya, akreditasi CDM untuk pembuangan limbah terbatas pada landfill aerobik untuk proses recovery metan yang dihasilkan dari landfill tersebut. Pada tahun 2011, CDM mengakreditasi teknologi semi-aerobik sebagai teknologi bersih, sehingga teknologi landfill semi-aerobik telah dianjurkan sebagai teknologi pengolahan sampah yang bersih dan efektif untuk mengurangi polusi yang disebabkan oleh pembakaran sampah ke udara dan air resepan sampah ke air tanah. Pada tahun 1977, standar manajemen pembangunan landfill dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu controlled landfill, inert landfill, dan isolated landfill. Tipe landfill yang dibangun akan mengolah sampah dengan tipe yang berbeda. Teknologi controlled landfill mengolah sampah yang tidak berbahaya tapi dapat mengontaminasi air tanah atau menghasilkan polusi udara seperti bau. Controlled landfill menampung air resapan dari tumpukan sampah untuk menghindari kontaminasi air tanah oleh air resapan dari tumpukan sampah. Air resapan yang masuk ke pipa drainase akan dialirkan ke fasilitas pengolahan air resapan sebelum dibuang ke badan air. Teknologi ini juga memanfaatkan sistem pengontrolan kualitas air tanah untuk mengetahui apakah air tanah terkontaminasi oleh air resapan sampah. Teknologi inert landfill dianggap sebagai proses landfill yang stabil secara biokimia dan tidak mengontaminasi air tanah, karena sampah yang dibuang adalah sampah kering atau sampah inorganik seperti plastik, gelas, dan bahan konstruksi. Pada landfill ini tidak harus membangun fasilitas penampung air resapan karena tidak atau sedikit menimbulkan polusi lingkungan. Namun, fasilitas ini dilengkapi dengan sistem pengontrolan kualitas air tanah dan aliran resapan air hujan. Bangunan isolated landfill dirancang untuk mencegah resapan air hujan dan air resapan sampah ke tanah. Sistem isolated landfill dibangun dengan bak penampungan tertutup dengan tidak adanya pipa drainase dan pipa aliran air hujan dikarenakan sistem ini menampung limbah berbahaya seperti logam berat yang dapat merusak lingkungan. Landfill semi-aerobik memiliki pipa drainase yang dipasang pada dasar landfill untuk mengalirkan air resapan ke fasilitas pengolahan air resapan yang ditunjukkan oleh nomor 1. Pipa drainase juga dapat mengalirkan udara masuk ke dalam badan landfill yang ditunjukkan oleh nomor 2, untuk membantu proses aerobik mendegradasi bahan organik menjadi karbon dioksida yang ada pada nomor 3. Proses ini membantu mengurangi produksi gas metan dari proses anaerobik, sehingga mencegah pemanasan global. Dikarenakan proses anaerobik terlibat pada teknologi landfill semi-aerobik, gas metan masih terproduksi dengan kadar yang rendah dibandingkan karbon dioksida. Secara singkat, siklus semi-aerobik yang melibatkan proses utama seperti fermentasi, sampah organik terdekomposisi dengan bantuan oksigen dari udara. Suhu panas pada tumpukan sampah mempercepat proses degradasi. Proses fermentasi ini dapat mengkonversi bahan organik menjadi karbon dioksida dengan stabil.
Penerapan landfill semi-aerobik telah terbukti menurunkan kadar emisi gas metan yang berkontribusi dalam peningkatan pemanasan global. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Fukuoka di Jepang, membuktikan bahwa landfill semi-aerobik memproduksi gas metan lebih rendah dibandingkan dengan landfill anaerobik. Ini dikarenakan pada proses semi-aerobik, udara yang dialirkan membantu perombakan bahan organik menjadi karbon dioksida, sehingga kandungan gas karbon dioksida terproduksi lebih banyak dibandingkan dengan metan. Kualitas air resapan juga turut membaik dengan menurunnya kadar BOD dalam waktu setahun setelah menerapkan teknologi landfill semi-aerobik. Landfill semi-aerobik pertama dikenalkan oleh Jepang di Penang, Malaysia. Sebelum penerapannya, sampah dibakar di landfill ini dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Countermeasure dilakukan dengan menginstal sistem degassing untuk mengendalikan pembakaran sampah dan sampah ditutup oleh tanah. Dalam waktu 2 tahun, landfill tersebut berubah menjadi tanah yang subur. Tempat pembuangan sampah baru dibangun dengan teknologi semi-aerobik yang dapat mengolah air yang terkontaminasi dan mengubah landfill menjadi sanitary ground. Teknologi landfill semi-aerobik dapat mengubah lokasi pembakaran terbuka menjadi sanitary ground yang tidak menghasilkan bau dan asap. Teknologi ini rendah biaya penerapan dan juga tidak memerlukan teknologi yang canggih, sehingga negara-negara berkembang di Asia dengan mudah menerapkan teknologi landfill semi-aerobik, seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Vietnam, dan lainnya. Landfill semi-aerobik bekerja dengan kombinasi proses aerobik dan anaerobik untuk mengurai bahan organik dan dapat menurunkan dampak pencemaran lingkungan dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan landfill anaerobik. Landfill ini memiliki sistem aliran pipa untuk mengalirkan udara ke badan landfill untuk membantu proses dekomposisi secara aerobik. Pada proses ini, bahan organik diubah menjadi karbon dioksida sebagai hasil reaksi dengan oksigen yang ada di udara, sehingga dapat menurunkan kadar gas metan yang diproduksi dari proses anaerobik. Dengan campuran karbon dioksida dan metan, campuran gas tersebut dapat digunakan sebagai energi terbarukan untuk meminimalisasi dampak pemanasan global. Aliran pipa yang terpasang di bagian bawah landfill juga berfungsi untuk menampung air resapan sampah untuk menghindari kontaminasi air tanah dan akan diolah sebelum dibuang ke badan air. Saudara diminta untuk mengakses link di bawah ini untuk menjawab pertanyaan dari kuis yang diberikan sebagai penilaian dari materi pembelajaran hari ini. Good luck!